Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Di video kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan yaitu PT Satnusa Persada Tbk dengan kode tikernya yaitu PTSN teman-teman. Nah, si PTSN ini mempunyai market cap sebesar 1 triliun atau bisa dikategorikan sebagai small cap. Sedangkan untuk tanggal IPO-nya sendiri, si PTSN ini telah IPO sejak 8 November 2007. Si PTSN ini berkantor pusat di Batam, Kepulauan Riau teman-teman. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, si PT Satnusa Persada atau PTSN ini didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik. Nah, si perseroan ini memperluas dan meningkatkan kualitas layanannya sehingga saat ini juga menyediakan jasa perakitan dan elektronik berkualitas untuk berbagai macam industri, termasuk otomotif, komunikasi, transportasi, peralatan rumah, dan masih banyak lagi teman-teman. Langsung saja kita akan masuk ke daftar pemegang saham. Jadi untuk mayoritas saham si PTSN ini dipegang oleh Pak Abidin Van dengan kepemilikan 66%. Nah, untuk porsi masyarakatnya adalah 10% atau mewakili sebesar 5 miliar lembar saham teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, salah satu pemegang saham dari si PTSN adalah Asus Investment yang merupakan perusahaan teknologi yang terkemuka di dunia. Mungkin teman-teman sudah familiar terhadap si Asus ini dan produk-produknya mungkin sudah sangat dikenal di masyarakat teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke profil pemegang saham mayoritas. Jadi si Pak Abidin ini merupakan pendiri dari PT Satnusa Persada dan merupakan salah satu orang terkaya di Batam dan di Indonesia dengan yang juga memiliki public asset sebanyak 50 juta US dollar teman-teman. Lanjut kita akan masuk ke penghargaan. Jadi si PT Satnusa Persada ini telah mendapatkan penghargaan di tahun 2022 dari Forbes teman-teman, yaitu perusahaan paling adaptabel dari perubahan ekonomi baru. Jadi saat pandemi kemarin, saat kondisi ekonomi tidak menentu teman-teman, si PTSN ini merupakan salah satu perusahaan yang tahan akan gempuran ekonomi yang tidak stabil teman-teman. Ini menandakan bahwa manajemen dari si PTSN termasuk merupakan manajemen yang bisa dibilang kinerjanya bagus teman-teman. Bisa kita lihat bersama, mereka telah meraih penghargaan sebagai perusahaan yang bisa beradaptasi di kondisi ekonomi baru teman-teman. Nah, lanjut saja kita masuk ke anak usaha dari si PTSN. Jadi si PTSN ini memiliki 3 anak usaha, yaitu yang pertama adalah PT SNI Internasional yang bergerak di bisnis jasa, sedangkan untuk PT SM Engineering bergerak di bidang metal stamping. Nah, untuk yang ketiga adalah PT Tata Sarana Nusa Persada yang bergerak di bisnis perdagangan eceran software teman-teman. Nah, langsung saja kita akan masuk ke lini bisnis dari si PTSN. Jadi lini bisnis dari PTSN sangat beragam. Bisa teman-teman lihat bersama, di sini adalah lini bisnis dari PTSN, yaitu yang pertama adalah industri barang dan peralatan teknik. Ada juga industri semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Peralatan komunikasi tanpa kabel, industri peralatan komunikasi lainnya, bahkan sampai industri batu baterai teman-teman, dan juga industri komputer hingga industri peralatan perekam, penerima, dan pengganda audio dan video yang bukan merupakan industri televisi teman-teman. Nah, untuk klien yang bekerja sama dengan si PTSN ini bisa kita lihat bersama merupakan brand-brand terkenal seperti yang teman-teman ketahui sendiri, yaitu ada Sony, Panasonic, Epson, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan juga Era Jaya yang merupakan salah satu perusahaan go public yang bekerja sama dengan si PTSN ini teman-teman. Nah, untuk neraca keuangannya sendiri, untuk ekuitas dan liabilitas si PTSN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun teman-teman. Nah, untuk liabilitasnya sempat turun di tahun 2022. Ini tanda yang atau indikasi yang sangat bagus teman-teman. Nah, untuk asetnya sendiri sangat fluktuatif. Bisa kita lihat di tahun 2021 naik dari 2020 dan turun kembali di tahun 2022. Sedangkan untuk pendapatan dan laba ruginya, si PTSN ini mengalami penurunan pendapatan di tahun 2022. Meskipun demikian, laba bersih si PTSN ini justru selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini artinya efisiensi dari operasional PTSN semakin bagus atau semakin efisien teman-teman.
Nah, ini adalah komposisi pendapatan dan laba kotor si PTSN, teman-teman. Jadi mayoritas pendapatan untuk partner atau mitra si PTSN didominasi oleh Murata Manufacturing Company dengan sumbangsih sebesar 27%, teman-teman. Nah, bisa kita lihat bersama di sini partner atau klien dari si PTSN merupakan perusahaan-perusahaan dengan brand-brand yang sudah sangat terkenal seperti Asus, Xiaomi, dan masih banyak lagi, teman-teman. Sedangkan untuk komposisi pendapatannya didominasi oleh ekspor. Nah, untuk pasar domestiknya sendiri hanya 40%, teman-teman. Sedangkan untuk laba kotornya, ini adalah komposisi laba kotor yang didominasi oleh industri atau penjualan industri, teman-teman. Sedangkan sisanya yaitu 49% didapatkan oleh pendapatan jasa, teman-teman. Nah, untuk arus kasnya sendiri, di sini untuk operasional positif, ini indikasi yang bagus, teman-teman. Sedangkan untuk investasinya negatif, teman-teman. Ini tandanya si PTSN mengalokasikan modalnya untuk membeli aset-aset yang produktif. Nah, untuk arus kas pembiayaannya positif, dan untuk arus kas capeknya minus, teman-teman. Ini tanda yang cukup baik karena si PTSN mengalokasikan modalnya untuk pengembangan bisnis. Sedangkan untuk free cash flow atau arus kas bebasnya adalah atau positif, teman-teman, yaitu 240 miliar. Ini merupakan tanda keuangan atau indikator arus kas yang cukup baik. Karena untuk arus kas yang positif ini menandakan fleksibilitas dari keuangan PTSN cukup baik, teman-teman. Nah, untuk perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya bisa kita lihat bahwa aset lancarnya lebih banyak atau lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Ini menandakan bahwa potensi gagal bayar si PTSN relatif kecil, teman-teman. Untuk harganya sahamnya, maksud saya untuk harga sahamnya sendiri selama 5 tahun terakhir telah mengalami kenaikan 167% atau 1 kali bagger, teman-teman, di harga yang sekarang yaitu Rp214 per lembar saham di tanggal 12 Juni 2023. Nah, untuk rasio keuangannya sendiri bisa kita lihat bersama bahwa EPS dari si PTSN adalah 32. Sedangkan untuk PER-nya masih sangat murah yaitu 6,45 kali. Untuk PBV-nya sendiri masih di bawah 1, teman-teman, yaitu 0,73. Sedangkan untuk rasio hutangnya ya masih sangat sedikit. Jadi si PTSN ini sangat sehat, teman-teman. Rasio hutangnya hanya 50% dari modal yaitu 57%. Untuk ROA-nya sendiri sangat bagus, teman-teman, yaitu 7,6. Untuk ROE-nya sendiri di atas 10% yaitu 12%. Nah, untuk dividen yield-nya adalah 2,57%. Bisa dibilang ini cukup kecil jika dibandingkan dengan obligasi negara, teman-teman. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk berinvestasi di PTSN ini yang merupakan salah satu produsen handphone smartphone Nokia, teman-teman, khususnya untuk seri C. Nah, apabila teman-teman masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, teman-teman.